Ayo, pada mencintai Bapak ya. Oke, kalian mau tonton video pembelajaran matematika? Ayo, disilahkan. Boleh, Jaki. Oke, nak, kita masuk ke materi kita mengenai akar bilangan untuk kelas 9 bersama Bapak, Pak Alpian ya. Oke, ini lanjutan dari materi yang sebelumnya mengenai bilangan berpangkat ya. Ya, kita masuk ke bilangan berpangkat. Oke, di sini kita akan membahas materi mengenai yang pertama itu adalah sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Ya, yang kedua, bentuk akar di dalam akar. Yang ketiga, itu merasionalkan penyebut. Yang keempat, operasi bentuk akar. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yang mengenai sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Oke, disimak baik-baik materi ini dan jangan lupa dibawa buku matematikanya plus catatannya. Jangan lupa diringkas ya. Oke, sifat-sifat perpangkatan bentuk akar itu untuk M dan N bilangan bulat positif maka berlaku. Yang pertama, akar pangkat N dari AB itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Jadi bisa dipisahkan ya. Jika ada seperti ini bentuknya, maka bisa dipisahkan per akarnya. Yang kedua, ini juga sama ya. Juga sama seperti yang pertama. Yang ketiga, akar pangkatnya ada dua ya. Ada dua akar tadi ya. Seperti yang ditampilkan di materi di awal tadi. Sini A, maka bentuknya bisa menjadi akar A itu, sedangkan pangkatnya ini kita kalikan. Kemudian yang keempat, ada akar dari A per B. Maka bisa dipisahkan, diluarkan menjadi akar pangkat N dari A dan akar pangkat akar pangkat N dari B. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Ya, mengenai contoh. Oke, ini bisa dilihat. Dengarkan ya contoh berikut. Oke, tolong dengarkan contoh berikut. Oke, kita masuk mengenai contohnya adalah sederhanakan bentuk akar 72 ke dalam bentuk akar sederhana. Jadi, akar 72 ini mau kita ubah menjadi bentuk akar yang paling sederhana. Gimana caranya, Pak? Oke, untuk menyelesaikannya, kita menyederhanakan bentuk akar kuadrat, berarti kita menarik akar kuadrat. Untuk menarik akar kuadrat, bilangan di bawah tanda akar harus bilangan kuadrat. Ya, ini sepertinya sudah pernah Bapak ajari di kelas 8 ya. Yaitu dengan cara mencari satu bilangan yang ada hasil akarnya 72, berarti 36 dikali 2. Kenapa 36 dikali 2, Pak? Karena 36 ini ada hasil akarnya. Berapa hasil akar dari 36? Hasilnya adalah 6. Sedangkan akar 2 ada? Tidak. Berarti jawabannya menjadi 6 akar 2. Tolong diingat lagi dan buka catatanmu sewaktu kelas 8. Oke, next. Ini ada anak murid ya. Lagi ngapain ya Bang ini ya? Ayo teman-teman dicoba soal ini. Oke, siap. Oke, soalnya adalah sederhanakan bentuk akar 50 ke dalam bentuk akar sederhana. Ayo dicoba ya. Tadi sudah ada contohnya kan? Sekarang kalian coba dulu akar 50. Ingat kuncinya, cari satu bilangan yang ada hasil akarnya. Oke, nanti Bapak tunggu jawabanmu. Oke, ada abang-abang di sini ya. Lagi ngapain, Bang? Ayo perhatikan baik-baik ya soal di samping. Oke, kita perhatikan ya sama-sama. I like matematika. Oke, thank you. Bentuk akar di dalam akar. Ini materi yang kedua ya.
example atau contoh ya, sederhanakanlah. Akarnya ada 2 ini. Akar 3 baru akar lagi 4x ya. Oke, kemudian sini akarnya juga ada 2. Gimana cara menyelesaikannya ya? Ingat tadi rumus yang pertama. Kita bahas yang pertama tadi, jika ada 2 bentuk akarnya, maka pangkat di akar ini kita kalikan. Tadi kan seperti ini kan? Kalau tidak percaya bisa dilihat kembali. Di sini 3 dikali 5, berarti kita kalikan pangkat di akar ini, kemudian 4x. Berapa 3 kali 5? 15. 15 baru akar 4x. Seperti itu ya. Kemudian yang bagian B, akar 3 baru akar lagi M. Berarti diapakan ini? Akar kok bisa 9 ya? Dari mana 9? Ayo, dari mana 9 ini? Tadi bentuknya gimana? Bentuknya kita kalikan ya. Oke, 9 ini didapat dari mana? Dari dikuadratkan ya. Ini kan bentuknya ini angka 3, kemudian mau kita gabungkan di dalam akar yang kedua. Akar yang kedua ini, ya kan? Berarti bentuk akar ini, nak, ingat ya, bentuk akar itu adalah pangkat 1/2. Ya, jadi seperti ini ada angka 3. Sedangkan kalau tidak ada angkanya di sini, ini adalah angka 2. Ya, karena bentuk akar itu adalah pangkat setengah atau 1/2. Ini kita masukkan ke akar yang kedua, berarti kita kuadratkan. 3 kuadrat sama dengan 9. Sedangkan akar ini mau kita hilangkan. Di sini ada angka 2. Ya, ingat kalau tidak tertulis hanya bentuk akar, berarti itu pangkat. Di sini angka 2, berarti ada 2 akarnya, berarti 2 dikali 2, akar 9M. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 4 akar 9M atau akar pangkat 4 dari 9M. Seperti itu ya. Tolong dipahami dan kita akan bahas di pertemuan waktu kita berjumpa. Oke, selanjutnya dengarkan materi selanjutnya ya. Oke, siap. Oke, kawan. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga mengenai merasionalkan penyebut ya. Merasionalkan penyebut, sebuah akar dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan akar bilangan atau akar huruf tunggal dari penyebut. Proses ini disebut dengan merasionalkan penyebut. Karena kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk akar penyebut yang akan dihilangkan faktornya. Ini dibaca berulang ya, supaya paham apa maksud dan artinya. Contoh, sederhanakanlah bentuk akar dari 5A/7. Gimana ya bentuk akar 5A/7 ini dalam akar yang paling sederhana? Oke, kita gunakan rasional ya. Merasionalkan penyebut. Yang dibilang penyebut berarti pecahan itu berarti yang di bawah, sedangkan di atas ini disebut dengan pembilang. Oke, di sini ada akar 5A/7, berarti akar 5A per akar 7. Seperti di rumus yang pertama tadi, ini kan bisa dipisah ya. Kalau tidak percaya bisa diperhatikan kembali. Kemudian ini sama dengan, karena kita mau merasionalkan penyebutnya, berarti penyebutnya ini adalah angka 7 ya, penyebutnya adalah angka 7. Sehingga ini angka 7, kemudian kita rasionalkan dengan cara dikalikan ya, dengan akar 7 dengan akar 7. Artinya pembilangnya kita kalikan dengan akar 7, penyebutnya juga kita kalikan dengan akar 7. Sehingga akar 5 dikali akar 7, jawabannya akar 35. Baru ada variabel A. Kemudian kenapa Pak ini tinggal 7? Ingat, akar sama akar bisa mati. Akar 7 kali akar 7, akarnya matikan, tinggal 7. Atau
Akar 7 kali akar 7 sama dengan 7 kali 7, 49. Akar 49 sama dengan 7. Sama saja ya. Bisa langsung dimatikan, ambil satu bilangan ini saja, atau dikalikan, kemudian akarkan kembali. Oke, sudah paham ya merasionalkan penyebut? Yuk, ini perhatikan contoh berikutnya ya. Perhatikan contoh soal berikut, kawan. Ayo kawan, semangat. Tentukan nilai dari yang pertama 4 per akar 2. Yang kedua, yang bagian B 10 per akar 12. Oke, kita bahas langsung ya. 4 per akar 2 sama dengan, ini kita gunakan merasionalkan penyebut. Berapa penyebutnya? Penyebutnya adalah penyebutnya adalah akar 2. Sehingga kita kalikan dengan akar 2 dan akar 2 untuk pembilang dan akar 2 untuk penyebut. Kemudian kita kalikan 4 dikali akar 2, jawabannya tetap 4 akar 2. Akar 2 kali akar 2, jawabannya 2. Ini kali silang ya, dikali silang. Berarti bagikan ini, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti jawabannya 2 akar 2. Kemudian yang bagian B, 10 per akar 12. Berarti penyebutnya adalah 12. Berarti 10 per, seperti tadi yang pertama ya, kita sederhanakan akar 12 ini. Akar 12 ini kan berapa ini akar 12? Ya, akar 12 itu cari satu bilangan yang ada hasil akarnya. Berarti berapa? Berarti adalah 4 dikali, iya, good ya, 4 dikali 3. Berapa 4 kali 3? Ya, 4 kali 3, 12. Oke, ini kan artinya akar 4 dikali akar 3. Berapa akar 4? Akar 4 itu adalah 2. Akar 3 ada? Tidak ada, berarti tetap akar 3. Berarti akar 12 bentuknya adalah 2 akar 3. Inilah dia. Kemudian akar 3-nya ya, akar 3-nya ini sebagai penyebutnya ya, berarti akar 3 per akar 3. 10 kali akar 3 sama dengan 10 akar 3 per, ini kenapa bisa jadi 6 ya? Oke, akarnya kita matikan jadi 3 kan? Atau 3 kali 3, 9. Akar 9, 3 kali 2, 6. Oke, sehingga 10 sama 6 sama-sama kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. 6 dibagi 2, 3. Akar 3, tulis tetap. Jadi jawabannya 5 per 3 akar 3. Kemudian yang bagian C, akar 3 dibagi akar 6. Berarti penyebutnya adalah akar 2. Berarti akar 2 kita kalikan dengan pembilang dan akar 2 kita kalikan dengan penyebut. Sehingga akar 3 dikali akar 2 jawabannya akar 6. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Berapa akar 4, Pak? 2. Atau bisa dicoret akarnya dan ambil satu bilangannya. Berarti ini akar 6 ya. Ini kan di samping akar 6 ini ada sebenarnya angka 1. Berarti kan 1 akar 6 kan. Tapi angka 1 tidak pernah tertulis. Sehingga jawabannya 1 per 2 akar 6. Yang D, akar 1 per 5. Ini menyatu ya, seperti yang persamaan yang di awal tadi, itu bisa kita pisah menjadi akar 1 per akar 5. Karena akar ini milik si 1 dan milik si 5. Oke, penyebutnya adalah 5. Maaf ya, akar 5. Berarti akar 5 kita kalikan dengan pembilang, akar 5 kita kalikan dengan penyebut. Akar 1 dikali akar 5, jawabannya akar 5. 5 dikali 5, 25. Berapa akar 25? 5. Atau coret akarnya. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh ini ya. Wah, semakin seru nih soal. Pastinya. Akar 3 dibagi akar 3 dikurang akar 2. Ini juga bisa seperti ini bentuk merasionalkan penyebut ya. Jadi akar 3
Jadi akar 3 per akar 3 kurang 2, kita rasionalkan penyebutnya. Penyebutnya adalah akar 3 dikurang akar 2. Oke, ini kita rasionalkan berarti sama-sama akar ya, makanya digunakan. Berarti menjadi akar 3 ini negatif berubah menjadi positif. Berarti akar 3 ditambah 2 per akar 3 ditambah 2. Oke. Sehingga akar 3 itu dikali akar 3 tambah 2. Ya, jawabannya adalah 3 tambah 2 akar 3. Ya, dari mana ini? 3 ditambah 2. Berarti ini dikalikan. Akar 3 dikali akar 3, jawabannya akar 9. Akar 9 itu jawabannya 3. Sehingga akar 3 dikali akar 2, jawabannya 2 akar 3. Oke, per ini kita kalikan. Kemana? Sini ya. Ya, akar 3 dikali akar 3, jawabannya 3. Dikurang 2. Dikurang ya, negatif sama positif jadi negatif. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 atau 4. Berarti 3 tambah 2 akar 3 per 3 dikurang 4, jawabannya negatif 1. Sehingga 3 dibagi negatif 1, jawabannya negatif 3. 2 dibagi negatif 1, jawabannya negatif 2 akar 3. Ya, jadi seperti itu. Jadi masing-masing kita bagikan dengan negatif 1. Kemudian contoh berikutnya, 3 dikurang akar 2 per 1 ditambah akar 3. Ayo sederhanakan dulu bentuk ini. Kita rasionalkan ya. Berarti penyebutnya adalah 1 tambah akar 3. Menjadi 3 dikurang akar 2 per 1 ditambah akar 3. Kita tulis ulang dulu soal. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya. Penyebutnya adalah 1 ditambah akar 3. Sehingga 1 tambah berubah menjadi kurang. Kebalikannya ya. Berarti kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Kita kalikan silang. Ya, 3 dikali 1 yaitu 3. Ini ya, kali ini ya. Ini 3 kali 1, 3 dikurang akar 2. Oh, berarti ini dulu ya. Belum dikalikan ya, Nak ya. Ini tulis ulang, kemudian dikali 1 kurang akar 3. Per 1 kali 1, 1. Positif sama negatif jadi negatif. Akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga ini baru kita kalikan. 3 dikali 1, 3. Kemudian 3 dikali negatif 3, berarti dikurang 3 akar 3. Akar 2 dikali 1 ya. Ini kali ini ya. Oke, akar 2 dikali 1 jawabannya akar 2. Tadi minus ya. Minus akar 2 ditambah. Kenapa tambah? Minus sama minus jadi tambah. Akar 2 dikali akar 3 jawabannya akar 6. Per 1 dikurang 3 jawabannya negatif 2. Sehingga bentuknya menjadi ini kan 3 ya. Ini ada 3. Ya, 3. Berarti ini kalau kita sederhanakan jadi 1 ya. Ini kan 3 kurang 3 akar 3 kurang akar 2 tambah akar 6. Ini bisa jadi, bisa kita gunakan 3 per negatif 2 juga bisa ya. Atau bisa juga menjadi negatif 1 per 2. Ini negatif ini. Baru diambil bilangan ini semua. Ya. 3 dikurang 3 akar 3 dikurang akar 2 tambah akar 6. Oke, seperti itu. Ayo dicoba soal ini. Sederhanakanlah penyebut dari bentuk pecahan berikut. Ya, sederhanakan ini ya. Bapak mau minta kalian coba sederhanakan ini dengan cara merasionalkan penyebutnya ya.
Kerjakan, nanti kita bahas waktu kita pertemuan. Ada anak gadis. Soal ini perlu konsentrasi tinggi nih. Oke, tidak masalah. Yang penting paham. Selanjutnya, perhatikan materi selanjutnya ya teman-teman. Materi apa ya? Ya, kita masuk ke operasi bentuk akar ya. Selanjutnya itu adalah operasi bentuk akar. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar dapat dilakukan pada bentuk akar yang sejenis atau bentuk akar yang mempunyai indeks dan radikan yang sama. Perhatikan persamaan berikut. Jika B akar pangkat M dari A ditambah C akar pangkat M dari A, maka hasilnya adalah, ini bilangan basisnya ya, berarti B ditambah C akar pangkat M dari A. Ini bentuk persamaannya. Jika dia dilakukan kurang, hanya beda B kurang C saja. Yuk, sekarang kita perhatikan contohnya ya. Seru ini contoh soalnya, pastinya. Simple, contoh hitunglah 4 akar 8 ditambah akar 5 akar 18. Ya, lihat buku paket matematikamu halaman 207 nomor 27. Ya, supaya bisa melihat langsung soal ini yang ada di bukumu. Oke, kita selesaikan soal ini. 4 akar 8 ditambah 5 akar 18 sama dengan 4 akar 8 kita cari satu bilangan yang ada hasil akarnya, yaitu 4 dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Akar 4 ada. Berapa akar 4? 2. Sehingga 4 dikali 2 akar 2 ditambah 3 akar 18 ya, 5 kali akar 18. Akar 18 berapa? 9 dikali 2. Kan Pak ada Pak akar 18 selain 9 kali 2. Berapa? Iya, 6 kali 3 misalnya. Iya, 6 kali 3 juga 18. Yang jadi pertanyaannya, ada nggak hasil akar yang bulat dari akar 6? Ada nggak hasil akar 3 itu bilangannya bulat? Tidak, hasilnya koma. Tidak bisa digunakan. Ya, tidak bisa digunakan. Berarti yang bisa digunakan itu adalah akar 9 dikali 2. Karena akar 9 ada hasilnya 3. 5 dikali 3 akar 2. Berarti jawabannya 15 akar 2. 4 kali 2 akar 2. Jawabannya 8 akar 2. Ambil basisnya 8 tambah 15. Berarti 23 akar 2. Tapi ingat ya nak ya. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan akar itu bisa diambil bentuknya ya, bisa diambil bilangan basisnya jika akarnya sudah sama. Kalau misalnya belum sama, contoh ini 8 akar 3 misalnya. Di sini 15 akar 2. Ini tidak sama, akar 3 sama akar 2. Misalnya itu tidak usah lagi dilanjutkan, hanya sampai situ saja. Tapi karena di sini sama-sama akar 2, makanya bisa diambil satu saja ya. Oke, seperti itu ya. Ayo sekarang kerjakan soal, dicoba ya. Ada soalmu di buku matematika halaman 209, latihan 8, nomor 1, bagian A, B, C, dan D. Ya, sudah dibuka, bisa dilihat ya. Ini Babang Rizky, Kasih dan Ayu. Ayo kita kerjakan soal yang suruh Pak Guru ini. Ayo Rizky. Oke, mereka saja mau. Ayo semuanya. Anak-anak Bapak kelas 9 kerjakan soal ini. Nanti kita bahas sewaktu kita bertemu ya. Oke nak, sekian materi dari Bapak untuk matematika kita di kelas 9 ya. See you, stay healthy. Oke, di sini ada teman-temanmu ya. I love math, saya suka matematika, saya cinta dengan matematika. Good. Kemudian ini apa ya?
Ya, kalian harus belajar di rumah ya. Sama pandemik ini tetap belajar di rumah, jangan tidak belajar. Oke, ini ada katanya terus belajar. Iya, terus belajar supaya bisa mencapai cita-citamu dan stay healthy. Ya, artinya tetap jaga kesehatan. Oke, Nak, sampai jumpa di part 3 di pelajaran matematika kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses.